Haleluya, shalom, shalom, shalom. Keluarga Gregory yang luar biasa sekali. Puji syukur kita boleh berjumpa lagi di pagi yang begitu indah. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan roh kita masuk di dalam hadirat Tuhan yang luar biasa. Mari sebelum kita mulai, kita mau tundukkan kepala kita mau masuk dalam doa. Oh Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Sungguh perbuatan-Mu yang ajaib, sungguh perbuatan-Mu yang luar biasa Tuhan. Menjaga kami, menyertai kami, bahkan memelihara di dalam keseharian kami Tuhan. Kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini Engkau berikan kami fisik yang kuat, Engkau berikan kami hati yang haus akan Engkau. Dan sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau beracara di tengah-tengah kami, hadir dan menyentuh setiap hidup yang membutuhkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama keluarga Gregorio kita mau katakan haleluya. Amin. Amin. Yes. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri sejenak. Kita mau menyapa Tuhan kita dengan pujian-pujian kita yang menyenangkan. Amin. Kita mau katakan bahwa dengan iman kita mau menerima janji Tuhan. Amin. Dengan iman kita mau taruh kepercayaan kita penuh kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Tapi itu pasti bagimu, tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Yes, haleluya. Kita mau katakan lebih lagi dan lebih lagi. Katakan. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku, yes, ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. lebih lagi katakan. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Katakan lebih lagi, dengan imanku Tuhan. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari
Yes Tuhan. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Kita percaya jika iman kita sudah diperbaharui oleh Tuhan, sekecil biji sesawi saja Tuhan bilang mampu memindahkan gunung yang besar. Amin. Maka dari itu setiap keluarga Gregorio, tanamkan dan tumbuhkanlah iman di dalam setiap hidup kalian masing-masing. Yes, haleluya. Haleluya. Kini tiba saatnya kita mau menerima sukacita yang besar pada surga turun memenuhi kita semua. Amin. Sebelumnya kita senyum dulu yuk ke kiri kanan kita, ke keluarga kita. Biarlah mereka melihat ada kemuliaan Tuhan di dalam Amin. hidup kita. Haleluya. Hey, hey. Hey. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai Yang bergelora. Yeay. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan Itulah kekuatan bagi jiwa. yang ku dapat saksikan. Dapat saksikan kuasa-Nya. Taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat kami Tuhan. Patah semangat. Yes Tuhan, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi kita nyatakan pujian ini. Kita mau terima sukacita daripada surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat Dan takkan hilang kekuatan kami Yesus. Kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Semua angkat tangan dan katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi kita mau katakan sama-sama. Sukacita surga nyata, Sukacita. sukacita surga nyata. Sekali lagi. Sukacita surga nyata Sama-sama. penuhiku. Yes. Haleluya. Oh. Ya haleluya. Kini tiba saatnya untuk kita masuk tenggelam lebih dalam di dalam kasih Tuhan. Tuhan melihat setiap hati yang mau diubah, setiap hati yang mau dibentuk. Tuhan tidak melihat fisik kita, Tuhan tidak melihat pekerjaan kita, dan Tuhan tidak melihat harta maupun kehormatan kita. Tetapi Dia melihat setiap hati yang hancur yang datang kepada hadapan-Nya. Maka dari itu, siapkan hati kita
seutuhnya kita mau serahkan kepada Bapa Allah kita yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita naikkan sebuah pujian, dan biarlah pujian ini menjadi rema bagi setiap hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, haleluya. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku Tuhan, kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Mari dengan suara lembut, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu Tuhan, sepertimu. Mari sama-sama kita mau bilang, Yesus, Engkaulah Bapa yang setia, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Mari semua katakan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, Yesus, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu,
terbaik Bapa, Engkau yang termulia. Hanya bagimu Yesus, hanya bagimu Bapa, seluruh hidup kami Tuhan. Hanya bagimu Yesus, semua pujian dan hormat kami naikkan, kami masyurkan Tuhan di altar-Mu, di hadapan-Mu. Kami sembah Engkau Yesus, Allah yang sempurna. Kami mau seperti-Mu, kami mau seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu Bapa, Engkaulah satu-satunya. Engkau Alfa dan Omega, Engkau yang teramat dahsyat, gunung batu kami, kota keselamatan kami. Engkau ombak kemenangan kami, Engkau sinar yang terang Bapa. Tiada yang seperti-Mu, sebab hanya Engkaulah sebagai juru selamat kami Tuhan. Engkau setia selalu Tuhan, dan kami mau memegang terus janji-Mu, dan kami mau terus menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Oh Yesus, hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Sebab yang kami pegang Tuhan, yang ku pegang hanya janji-Mu, Tuh percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Kau tak tinggalkan Tuhan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau
Dan kami telah menyapa Engkau. Dan kami mau Tuhan bisa terus menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami ingin mendengarkan apa yang Kau katakan kepada kami Tuhan, dan melakukannya dalam hidup kami. Berkati firman ini Tuhan, biar menjadi rema bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, 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 haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini kita tetap semangat. Roh yang baru, batin yang baru menyembah Tuhan dengan luar biasa. Dan kita masuk dalam doa dulu. Bapa, kami ucap syukur kepadamu, Engkau Allah yang luar biasa, Allah agung dan mulia. Kami mengucapkan terima kasih karena Engkau begitu baik, memberikan kami kesempatan untuk datang sujud menyembah-Mu di tempat ini. Dan sebentar lagi kami haus pada firman-Mu. Bersabdalah kepada kami, dan kami semakin dekat padamu, semakin intim bersamamu, semakin tahu apa yang harus kami lakukan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tema pada pagi ini, bagaimana cara menghormati orang tua yang baik sesuai dengan Alkitab. Jadi sebelumnya Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan Yesus Kristus, ada satu kisah yang nyata, yang luar biasa, cara menghormati orang tuanya yang luar biasa. Pada tahun 2015, nama Tanita Pasen alias Min pernah menjadi bahan perbincangan para pengguna jejaring sosial. Wanita muda asal Thailand baru saja dinobatkan sebagai Miss Thailand 2015. Namun hebatnya, meskipun telah memiliki gelar sebagai Miss Answer Short News Thailand 2015, Min tak malu menghampiri sang ibu yang masih aktif sebagai seorang pemulung untuk bersujud di bawah kakinya. Min mengungkapkan ia melakukan hal itu sebagai tanda rasa hormat, terima kasih kepada ibunya. Min berkata, saya bisa meraih prestasi ini semua karena didikan ibu. Dia mengajarkan untuk tetap percaya dengan mimpi saya. Terus berusaha namun bersikap jujur dalam pekerjaan. Sampai kapanpun, seorang anak memiliki kewajiban untuk menghormati orang tuanya. Meskipun pendidikan, jabatan, keberhasilan, kemampuan, bahkan kekayaan telah melebihi keadaan orang tuanya, seorang anak tetaplah harus menghormati orang tuanya. Dalam Alkitab, Tuhan sangat memperhatikan sikap hormat kepada orang tua. Hingga hal ini termasuk ke dalam 10 perintah Allah diberikan melalui Musa. Kita harus menghormati orang tua kita, karena mereka telah membesarkan, merawat, serta menanamkan nilai kehidupan dalam diri kita. Tuhan berkata, jika kita mau memiliki kehidupan yang bahagia dan umur panjang, maka kita patut menghormati orang tua kita. Supaya kamu berbahagia, panjang umurmu di bumi. Itu Efesus 6 ayat 3. Mungkin saat ini ada di antara kita tanpa sadar telah kehilangan rasa hormat kepada orang tua
ada hubungan yang kurang baik atau hal lainnya. Firman Tuhan dengan jelas berbicara pada kita semua hari ini. Jangan keraskan hati Anda. Selagi kesempatan itu masih ada, segeralah datang kepada orang tua Anda. Berilah penghormatan kepada mereka. Berterima kasih untuk semua pengorbanan mereka selama ini. Bagi Anda yang telah kehilangan kedua orang tua kandung, Anda bisa mengungkapkan penghormatan dan penghargaan kepada orang-orang yang telah turut berjasa menolong, melawat Anda selama ini. Bapak, Ibu, saudara kekasih dan Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk menghormati orang tua? Langkah konkret apa yang perlu Anda lakukan untuk menunjukkan hormat kasih Anda kepada orang tua? Penghormatan kepada orang tua adalah investasi untuk umur panjang dan kehidupan yang penuh berkat. Sebab orang tua kita adalah perpanjang kasih dari Allah yang nyata kepada kita di dunia ini. Tanpa orang tua kita, tidak mungkin kita berada di dunia ini. Tanpa kasih orang tua dalam membesarkan kita, tidak mungkin kita bisa berada dalam posisi seperti saat ini. Alkitab telah mengajarkan kita tentang menghormati orang tua, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Ada banyak ayat Alkitab tentang menghormati orang tua. Seringkali bahkan ayat ini kita baca, namun mungkin tidak semua orang Kristen memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan sesama. Pada firman Tuhan tertuang pada Alkitab adalah suatu hal yang harus ditaati oleh seluruh umat Kristen. Karena itu sangat penting untuk mengerti apa saja Allah katakan di Alkitab. Terutama mengenai hormat serta patuh kepada kedua orang tua kita. Orang tua merupakan wakil Allah di dunia, membantu membesarkan kita sejak lahir. Selain itu, orang tua merupakan perpanjang tangan Allah dalam melakukan kewajiban memelihara serta terdapat pula peranan orang tua dalam mendidik anak menurut Alkitab, yaitu termasuk mengajarkan takut akan Allah. Oleh sebab itu dalam Alkitab jelas diberikan ayat-ayat meminta supaya orang Kristen selalu taat, hormat kepada orang tuanya. Hal ini ada poin yang cukup penting untuk dilakukan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ingin tahu mana saja ayat yang menyebutkan hal tersebut, sebaiknya simak beberapa list berikut ini. Di bawah ini ada beberapa ayat Alkitab tentang menghormati orang tua, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Saya mulai dari perjanjian lama. Dalam kitab perjanjian lama, ayat tentang menghormati orang tua sudah dituangkan sejak awal. Bahkan ini merupakan salah satu dari 10 perintah Allah yang wajib dilakukan oleh umat Islam pada zaman dahulu kala. Oleh sebab itu, sebaiknya simak berikut ini beberapa ayat menyatakan hal tersebut. Coba untuk merenungkan dengan baik. Pertama saya ambil Imamat pasal 19 ayat 32. Imamat pasal 19 ayat 32. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan. Engkau harus menaruh hormat kepada orang tua.
engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Dalam kitab ini dikatakan sejelas mungkin bahwa semua umat Kristen sebenarnya selalu menaruh hormat kepada orang tua masing-masing. Apalagi karena orang tua ini merupakan wakil yang dipilih Allah untuk kita hidup di dunia ini. Sehingga setiap umat yang takut akan Allah, maka tentu harus takut akan orang tua juga. Berbakti kepada orang tua merupakan kunci berkat yang akan diberikan oleh Allah kepada kehidupan orang percaya. Dengan takut akan orang tua, menghormati mereka, maka kita juga telah menyenangkan hati Tuhan dan menjauhi perbuatan macam-macam dosa menurut Alkitab. Yang kedua, saya ambil Ulangan pasal 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu, baik keadaanmu di tanah diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dalam kitab Ulangan juga lebih jelas dikatakan bahwa siapa saja umat Allah menghormati orang tuanya, maka secara tidak langsung akan diberkati Allah umur yang panjang, keadaan yang baik. Karena Allah selalu melihat perkara kecil dilakukan umatnya. Sehingga jika kita sebagai orang Kristen menghormati orang tua kita, tentu Allah juga akan lebih mengasihi kita. Selain itu, dengan demikian kita menjadi makna garam, terang dunia yang memberikan contoh terbaik dalam mengikuti kehendak Allah dalam kehidupan kita di dunia. Tiga, saya ambil juga Imamat pasal 19 ayat 3. Yang berbunyi demikian, setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya, ayahnya, memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Allah juga mengingatkan hendaknya umat Kristen selalu segan terhadap ibu dan bapaknya. Oleh sebab itu tidak sepantasnya jika seorang anak selalu membangkang pada orang tuanya. Coba untuk tetap berdoa, minta pimpinan karunia Roh Kudus supaya dapat menyenangkan hati orang tua dengan jalan berusaha mendengarkan, taat akan perintah orang tua kita. Maka niscaya hidup kita akan senantiasa dekat dengan Allah. Hindari membantah orang tua, tidak tunduk kepada mereka. Telah ini merupakan perbuatan tidak disukai oleh Allah. Yang keempat, saya ambil Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi ayat ini adalah cerminan perintah Allah kepada semua umat Kristen untuk selalu menghormati orang tua melebihi orang lain di sekitar kita. Karena orang tua adalah mereka diberikan Allah mandat untuk membesarkan, bertanggung jawab akan kehidupan kita sampai dewasa. Dengan menghormati orang tua, maka Allah berjanji akan memberikan berkat serta umur yang panjang. Dengan demikian Kristen taat kepada orang tua akan merasakan berkat tersebut selalu dalam naungan perlindungan Tuhan. Dan kita lihat dalam perjanjian baru. Dalam kitab perjanjian baru, hal ini juga dituangkan secara jelas. Sepanjang masa Allah ingin umat Kristen selalu patut hormat pada orang tua. Pada zaman Tuhan Yesus kepada murid-murid semua umatnya sangat jelas. Saya ambil perjanjian baru pertama Matius
pasal 15 ayat 4. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Pada ayat dalam Injil Matius, bahkan lebih jelas mengungkapkan kewajiban anak Tuhan untuk menghormati orang tuanya. Karena itu ada konsep barang siapa anak tidak menaruh hormat pada orang tua akan menerima hukuman. Demikian juga firman Allah menyatakan bahwa mereka tidak mau menghormati orang tuanya dan berkata kurang baik akan ayah dan ibunya akan menerima hukuman. Bukan sekedar hukuman kecil, tetapi disebutkan ada hukuman mati. Dalam arti jika anak tidak taat pada orang tua, maka akan mendapatkan konsekuensi yang cukup berat. Oleh sebab itu selalu lakukan cara berdoa yang benar. Minta Allah menuntun, memberi hikmat selalu taat dan hormat pada orang tua. Bagaimanapun sikap orang tua terhadap para kita. Yang kedua saya ambil Markus pasal 7 ayat 10. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya harus mati. Demikian juga hal ini diulang pada Injil Markus dengan pernyataan yang sama bunyinya. Hal ini menandakan bahwa menghormati orang tua dalam Kristen ada kewajiban yang tidak bisa ditoleransi. Di sini anak yang tidak takut pada orang tua akan mendapat konsekuensi besar. Bahkan dikatakan hukuman mati, maka artinya tidak ada pengampunan. Oleh sebab itu sebaiknya jika kita selalu melanggar nasihat orang tua, hendaknya segera lakukan cara bertobat. Supaya tidak mendatangkan murka dari Allah pada kehidupan kita. Melainkan jika kita menyenangkan hati orang tua kita, maka Allah menilai segala perbuatan kita yang baik, mencurahkan berkat-Nya berlimpah dalam kehidupan kita. Yang ketiga saya ambil Lukas pasal 18 ayat 20. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Janganlah berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Sebab banyak umat Kristen ketahui bahwa sebenarnya menghormati orang tua merupakan salah satu dan dari 10 perintah Allah. Oleh sebab itu hal ini merupakan hal yang cukup penting hendaknya dijadikan pemikiran untuk seluruh umat Kristen supaya tidak berani menantang orang tuanya. Meskipun ada kalanya anak tidak bisa memilih seperti apa yang orang tua dimiliki. Namun jika menemukan pergumulan yang demikian, maka sebaiknya tetap setia berdoa kepada Allah. Minta karunia Roh Kudus memberikan jalan keluar yang terbaik. Tetap selalu hormati ayah dan ibu kita apapun kondisinya. Memang bisa jadi tidak mudah, tetapi itulah yang Allah inginkan terjadi di dalam hidup kita. Dan bagian kita sebagai umat yaitu tetap taat saat Allah menginginkan hal tersebut terjadi pada kita. Tentu secara kekuatan kita sendiri hal ini tidak mungkin. Yang biasa adalah menggunakan kekuatan yang diberikan oleh Allah melalui perantara Roh Kudus yang akan menguatkan kita, memberikan jalan untuk bisa menghormati orang tua kita lebih lagi. 4 saya ambil Markus
10 ayat 19. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibu. Demikian hal dalam ayat ini terjadi juga pengulangan dengan makna yang sama. Artinya bahwa Tuhan sangat menekankan hal ini pada umatnya. Karena Allah tidak ingin umat Kristen menjadi umat pembangkang yang tidak mau turut pada perkataan orang tua. Memulai dari menghormati orang tua merupakan dasar menghargai orang lain yang ada di sekitar kita. Sehingga secara tidak langsung merupakan sarana belajar menerapkan buah roh untuk menyenangkan hati Bapa setelah menerima karunia keselamatan yang telah Allah berikan. Jangan sampai kita mengecewakan atau mendukakan hati Tuhan dengan selalu membangkang, tidak mau mendengar nasihat dari orang tua kita. Sekecil apapun perkara yang diberikan, dinasihatkan oleh orang tua, sebanyak berusaha untuk kita lakukan. Dengan demikian maka berkat Tuhan akan berlimpah. Lebih banyak lagi kasih karunia Allah berikan pada umatnya dalam kehidupan. Itulah beberapa ayat Alkitab tentang menghormati orang tua. Sebaliknya sebagai umat Kristen taat dan takut akan Allah, hendaknya merenungkan, memahami ayat tersebut. Jangan sampai tidak taat akan kehendak Allah yang satu tersebut. Selalu bersikap hormat pada orang tua kita. Karena sudah jelas hal ini merupakan kehendak Allah. Tentu setiap kita melakukan hal tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan Yesus Kristus memberikan kesukaan bagi Allah. Oleh sebab itu selalu minta pimpinan Roh Kudus melalui berdoa yang baik supaya diberikan kekuatan hati yang mengasihi orang tua kita. Dalam bahasa Yunani kata menghormati diartikan sebagai memuja, menjunjung, menghargai. Secara sederhana, menghormati berarti menunjukkan respect kepada seseorang memiliki sesuatu kedudukan. Sederhananya seperti bawahan kepada atasan. Mungkin dalam beberapa hal akan ada perbedaan pandangan antara atasan dan bawahan. Tapi bagaimanapun bawahan harus tetap menghormati pandangan atasnya karena kedudukannya yang lebih tinggi. Ini yang diperintahkan kepada semua anak supaya tetap menghormati orang tuanya tanpa memandang apakah orang tuanya itu layak dihormati atau tidak. Sebagai orang Kristen, kita pasti tahu bahwa sejak awal bumi diciptakan Allah dan berfirman dan menyampaikan sejumlah perintah kepada manusia. Salah satunya adalah menghormati ayah dan ibu. Mungkin sebagian dari kita sulit menghormati orang tuanya, terutama mereka berasal dari keluarga broken home dengan latar belakang yang keras, atau anak-anak yatim piatu. Mungkin akan jauh lebih sulit menerapkan hal ini karena kebanyakan dari mereka sama sekali tidak tahu bagaimana rasanya memiliki orang tua yang mengasihi mereka. Maka Tuhan Yesus ingin mendorong semua anak-anak menghormati orang tuanya. Tak peduli betapa tidak sempurnanya orang tua kita. Pada saat kita melakukannya, Tuhan telah berjanji untuk memberikan upah yang layak bagi kita, yaitu memperoleh umur yang panjang di tanah diberikan Tuhan kepada kita. Apakah kamu ingin mendapat berkat-berkat Tuhan?
Apakah kamu ingin menghormati orang tua dengan cara yang Tuhan inginkan? Jika ya, belajarlah bagaimana cara Yesus menghormati orang tuanya. Pertama, cara Yesus menghormati orang tuanya, dia tunduk dan taat. Kita bisa lihat Filipi 2 ayat 7 dan 8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagaimana manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Hal inilah yang dilakukan Tuhan Yesus sendiri, tunduk kepada Bapa dengan menyerahkan semua kehendak pribadinya untuk mematuhi rencana besar Bapa. Yang kedua, bagaimana cara Tuhan Yesus menghormati orang tua? Adalah bangun hubungan yang penuh kasih. Yesus memberi kita contoh sempurna soal hubungan kasih antara orang tua dan anak. Saat Tuhan Yesus hidup di bumi, kita bisa menyimpulkan bahwa Yesus pada masa hidup di bumi benar-benar menjadi seorang anak yang taat sampai waktunya dia dibaptis, harus melangkah melakukan misi dunia ini. Nah, kita bisa lihat Lukas pasal 3 ayat 21-23. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, ketika Yesus juga dibaptis sedang berdoa, terbukalah langit. Turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, dia berumur kira-kira 30 tahun. Menurut anggapan orang, dia ada anak Yusuf, anak Eli. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, kita lihat Yesus memberi contoh yang luar biasa. Yesus mau dirinya dibaptis oleh pembaptis Yohanes. Padahal Yesus adalah Tuhan segala Tuhan. Tidak pernah berbuat dosa, tidak noda apapun. Dia Sang Kudus yang Sang Suci, berkuasa di langit dan bumi. Tapi dia taat pada orang tua, tetap dia dibaptis. Sampai ayat 16, Yohanes Pembaptis sendiri mengatakan, aku hanya membaptiskan orang dengan air. Tetapi Yesus lebih berkuasa daripada aku. Akan datang membuka tali kasut pun aku tidak layak. Artinya Yohanes Pembaptis tidak punya wewenang atau hak untuk membaptiskan Yesus. Inilah ketaatan Yesus pada Bapaknya, sehingga dia merendahkan diri serupa manusia. Yesus benar-benar membangun hubungan yang sangat intim dengan Bapa di surga. Dan Yesus juga selalu berdoa kepada Allah Bapa sepanjang waktu. Padahal bagi Yesus tidak ada mustahil. Yesus sanggup melakukan segala-galanya. Dia benar-benar berkomitmen untuk melakukan apapun yang Bapaknya kehendaki. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, saya berikan beberapa ayat supaya kamu tahu Yesus adalah Allah. Kita lihat Yohanes 14 ayat 11. Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi kedudukan sama. Yohanes 10 ayat 30 katakan, Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus, Bapa adalah sama. Dia juga. Yohanes 12:45, Yesus juga berkata, barang siapa melihat aku, dia juga melihat dia adalah Allah. Ya, siapa melihat Yesus juga melihat Allah, berarti sama. Karena Yesus adalah Allah. Yesus tidak perlu dibaptis atau disunat, karena dia taat. Dan dia memberikan contoh pada kita bahwa kita harus taat segala firman Tuhan. Sehingga Yesus dibaptis dan disunat. Kita bisa lihat Lukas 2 ayat 21, Yesus umur cuma 8 hari. Yesus juga harus disunat. Yesus menunjukkan hubungan anak orang tua sangat dekat dan karib.
Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan. Bagaimana cara Tuhan Yesus menghormati orang tuanya? Ketiga, bertanggung jawab untuk merawat orang tua. Yesus sangat hormat ibunya karena ketika di kayu salib. Yesus memanggilnya ibunya. Sebelum kematian, Yesus benar-benar menitipkan Maria atau ibunya kepada murid-muridnya. Dia minta supaya ibunya dijaga selama dia tak lagi ada bersama dengan mereka. Kita lihat Yohanes 19 ayat 26-27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid-murid dikasihnya, di samping berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, ini anak." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Perintah menghormati orang tua bertujuan untuk mengingatkan kita bahwa ada pribadi yang mesti kita hormati di bumi ini. Sekalipun kita punya posisi, kedudukan yang tinggi, kita tetap berkewajiban menghormati orang tua kita yang Tuhan sudah kirimkan dalam hidup kita. Kita lihat Yesus adalah Tuhan menciptakan alam semesta. Yesus adalah yang sempurna, tidak pernah membuat kesalahan atau dosa apapun. Tuhan Yesus tetap menghormati Maria sebagai ibunya, padahal dia hanya pinjam lahirnya atau numpang lewat. Orang tua yang kita melakukan sesuatu yang besar atas hidup kita, membuat kita menjadi siapa kita. Hormatilah orang tua dengan perbuatan dan sikap kita. Seperti di Amsal 13 ayat 1. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hadikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Kita ambil kesimpulan ada 9 contoh menghormati orang tua. Pertama, bertutur kata yang lemah lembut. Kedua, ketika sedang dinasehati orang tua, dengarkan baik-baik, jangan memotong perbicaraan. Tiga, selalu meminta nasihat, petunjuk, doa. Bukan kita sebagai anak memberi nasihat kepada orang tua, jangan terbalik, hanya boleh memberi pemasukan saja. 4. Jangan ada pemikiran bahwa menganggap orang tuanya bodoh, ketinggalan zaman atau istilah kolot. Jangan ada di hati merasa malu, menyesal dengan keadaan orang tua sendiri. Lalu menyenangkan hati orang tua. Tidak melakukan orang tua dengan buruk. Memelihara orang tua di usia senja mereka. Dan terakhir 9, pilihlah orang tuamu, rasa hormat. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita masuk dalam doa. Ya Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Kita masuk dalam doa. Bapa di surga, ampuni kami apabila selama ini kami sulit untuk menghormati kedua orang tuaku. Bapa yang penuh kasih, ampuni kami apabila selama ini kami kurang menghargai keberadaan orang tua kami. Ajar kami untuk tetap menaruh hormat kepada mereka. Perbaruilah hati dan pikiran kami, ya Roh Kudus, agar kami dapat mengasihi, menghormati orang tua kami dengan cara menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, berkatilah orang tua kami dengan kesehatan, kebahagiaan sepanjang umur mereka. Sehingga dalam keluarga kami boleh mencicipi indahnya surga di bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita masuk dalam doa berkat. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan mengiringi engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, hari ini merupakan hari yang sangat berbahagia. Ibu Gembala yang kita cintai, Ibu Gembala yang paling cantik, Tuhan memberikan umur yang baru.
Kiranya Tuhan selalu menyertai sepanjang hidupnya, memberikan kesehatan dan umur panjang. Selamat ulang tahun, Ibu Gembala GB Gregorio Robinson. Kami segenap pengurus dan jemaat senantiasa mendoakan yang terbaik untuk Ibu Gembala kita. Tuhan Yesus memberkati.